Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bali Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, terlebih pada masa pandemi kali ini. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada sesi kali ini dalam program yang sama. Anda bertanya, Ustadz menjawab, dan insya Allah kita bersama-sama akan mendengarkan dan menyimak arahan-arahan dan jawaban-jawaban dari guru kita, Ustadz Fauzi Basultanah Hafizallahu Ta'ala. Dan insya Allah 1 jam ke depan, kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dan arahan beliau terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum tanyakan dalam redaksi kami Bali Mengaji. Sebelumnya kita sapa dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair, masyaallah. Alhamdulillah Ustadz, udah ada pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami Ustadz. Baik. Insyaallah untuk menyingkat waktu kita akan masuk pertanyaan pertama Ustadz. Pertanyaan pertama dari saudara kita dari Sofyan Ustadz. Sofyan. Ustadz, bagaimana hukumnya sholat berjamaah di rumah? Ini menarik Ustadz. Baik, barakallahu fiik ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, jemaah sekalian Bali Mengaji yang dimuliakan oleh Allah. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bersama-sama belajar agamanya yang mudah-mudahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan di sini, lalu kita carikan jawabannya di kitabnya para ulama. Masya Allah. Yang mudah-mudahan jawaban-jawaban ini menambah semangat kita beribadah. Amin, ya. amin. Jadi jazakumullah, ini kita ya, kalau tidak ditanya ini Enggak gerak Ustadz ya? Tidak menjawab ini kan. Kemudian kita pun tidak murojaah, para ustaz biasanya seperti itu. Betul, Ustadz. Dengan seperti ini insya Allah lah kita ini. Dengan Baik, Pak Sofyan, barakallahu fiik, ya, yaitu berkenaan dengan bagaimana hukumnya sholat berjamaah di rumah, ya kan. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki di masjid, ya, di masjid. Jadi kita ya diperintah ya, oleh agama kita, yaitu untuk menunaikan ibadah yang wajib 5 waktu itu, ya, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya itu wajibnya itu berjamaah di masjid, ya, di masjid. Dan salah satu sifat orang munafik malas sholat berjamaah, malas dia sholat berjamaah, ya. Dan biasanya ya, orang munafik itu ya tidak sholat kecuali ada orang. Nggak sholat kecuali orang Ustaz. Kecuali ada orang, kecuali dia. Jadi kalau misalnya nyari orang dulu Ustaz ya. Nyari orang dulu, ya, itulah. Jadi bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka di sini ya nanti ada juga nampak kok orang-orang yang sholatnya itu malas-malasan pergi ke masjid, nampak. Maka teman-teman sekalian, ya, kita kalau mau upgrade diri kita, ya, upgrade diri kita ini, alhamdulillah lah, Allah telah menyadarkan kepada kita untuk terikat dengan sholat 5 waktu ini. Ya, selama antum sudah bisa sholat, itu alhamdulillah. Sebagian besar kaum muslimin ngaku Islam tapi tidak sholat. Alhamdulillah. Ya, kan? Musibah Ustaz. Musibah ini. Ya, padahal sholat ini awwalu ma yuhasabu. Ya, yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Ketika hari kiamat Ustaz. Ketika hari kiamat nanti, kiamat hisab itu yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Nah, kalau antum sudah bisa sholat, alhamdulillah. Berikutnya bagaimana? Yaitu sholatnya tepat waktu. Ya. Berikutnya bagaimana? Yaitu berjamaah. Nah, ini yang ditanyakan oleh As-Sofyan ini, berjamaah di mana? Ya, kalau masih tahapan masih malas-malasan ke masjid, berjamaah di rumah lah, nggak apa-apa. Tapi keluarga, ya, dengan keluarga. Tapi ya kalau sudah lagi ini semangat lagi, antum berjamaah di masjid. Masya Allah. Di masjid, ya, di masjid. Kecuali nih di musim pandemi seperti sekarang ini, ya, musim pandemi sekarang ini, memang sih sensitif sekali. Ya, ada prokes COVID-19, ya, protokol kesehatan COVID-19 ini.
Apalagi ya sekarang ini negeri kita ini sedang naik-naiknya lagi nih. Padahal kemarin sudah turun. Persentase ya. kematian sudah. Ya, ini sedang naik-naiknya. Maka antum ya perhatikanlah. Ya, jangan mencari alasan untuk sekedar ya meninggalkan kewajiban berjamaah di masjid. Ya. Ya, kalau memang seandainya antum sehat, kemudian masjid juga dekat, tidak terlalu jauh misalnya. Kemudian masjidnya itu menggunakan prokes COVID-19, ya upayakan antum ke masjid. Masya Allah. Karena memang hukum sholat berjamaah ini, ya perselisihan ulama itu hanya dua, yaitu wajib dan sunnah muakkadah. Masya Allah. Ya wajib, ya. Gak ada yang ketiga. Ada yang ketiga. Gak ada yang ketiga. Ya wajib ini yang paling kuat, pendapat yang paling kuat. Ya. Ini pendapat yang paling kuat. Apalagi kemudian seseorang itu dikatakan tidak nifak atau tidak munafik itu, yaitu yang mereka nggak lepas ibadah sholat 5 waktunya itu di masjid. Maka bagaimana kita yang menghilangkan sifat nifak itu dengan cara kita terikat dengan masjid itu. Apalagi kemudian ada fadilah yang lain. Ya kan, ada 7 golongan yang dimana nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah atau naungan dari Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya seorang pemuda yang selalu terikat dengan masjid. Masya Allah. Makanya antum ya perhatikan ini, ya perhatikan ibadah sholat antum. Insya Allah kalau misalnya antum ini terus terikat dengan masjid, insya Allah termasuk orang yang mendapatkan ya naungan dari Allah. Masya Allah. Amin amin. Kecuali kalau misalnya sekarang mungkin pemerintah mau lockdown lagi, la qadarullah ya, kita tidak menginginkan. Nah, ini baru dia sholatnya kembali ke rumah, yaitu berjamaah di rumah. Nah, ini lebih baik ya, lebih baik ketika musim pandemi. Atau misalnya ada kekhawatiran sebagian orang barangkali dia punya penyakit bawaan, takut dia tertular, insya Allah dia di rumah lebih baik. Ya, berjamaah sama keluarga antum. Ya, dan ini lebih baik insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita seandainya bisa berjamaah di rumah tuh, apakah keutamaan pahala 27 derajat cerita nggak sih? Insya Allah. Wallahu a'lam. Ya berusaha mengharapkan pahala dari situ. Ya kan? Geraknya hati, kata Syekhul Islam, beliau mengatakan harakatul qalb bainal hub wal khauf wal raja. Ya, ada 3 ini geraknya hati itu. Yaitu antara cinta, takut dan yaitu rasa harap. Masya Allah. Mendapatkan pahala seperti itu berjamaah. Apalagi kemudian sholat berjamaah itu keutamaannya 27 atau 25 kali ya, 25 derajat daripada sholat sendiri. Masya Allah. Nah, ini berupaya untuk berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz ya. Jazakallahu khair. Kita lanjut pertanyaan kedua Ustaz dari saudara kita Ilham Cahya Rosadi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang suka berkelana mencari barang-barang kuno dan kadang saat menggali tidak sengaja menemukan makam seseorang zaman dulu Ustaz? Dan menemukan perhiasan yang digunakan sang mayit. Nah, apakah hal itu boleh diambil Ustaz? Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ilham, Masya Allah nih, kalau punya hobi seperti ini, yaitu mencari ya barang-barang antik, barang-barang kuno, ya, dan itu ada sebagian orang menjadikan itu sebagai profesi ya, menggali pertemuan ya, peninggalan-peninggalan di mana-mana itu, harta karun itu. Nah ini ya sedikitnya ini kata ulama, yaitu ada ya 5 keadaan. Ya, 5 keadaan. Yang pertama, keadaan pertama, jika ia menemukan di tanah yang tidak berpenghuni atau tidak diketahui pemiliknya, ya, maka harta itu menjadi orang yang menemukan. Ya, menemukan. Ini berdasarkan hadis ya dari Amr bin Shu'aib yang an abihi an jaddihi ya.
Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kanjin wajadahu rajulun fi haribah jahiliyah. Yaitu ya seseorang menemukan ya harta karun ya di masa jahiliyah. In wajadtahu fi qaryatin maskunah au fi sabilin mi ta'i fa'arifhu. Kalau seandainya dia nemukan itu Harta karunnya harta karunnya itu di perkampungan yang ada penduduknya. Atau dia mungkin di sekitar itu dia ada lalu lalang jalan itu ya. sekitar wilayah kampung Ustaz. Maka dia harus umumkan. Oh, umumkan dulu. Dia umumkan. Berarti nggak langsung ngambil, Ustaz? Langsung ambil dia. Jadi model kayak lu kotoh, Ustaz? Kayak lu kotoh. Dia kan harus ya persis kayak lu kotoh tuh artinya maksudnya Ustaz Reza ini yaitu lu kotoh tuh artinya temuan. Cuma ini kan di kuburan ini ya, di dalam apa namanya atau tertanam ini. Kalau penanya ilham ini artinya ada jenazahnya yang pakai perhiasan kan gitu. Yang pakai perhiasan itu. Ya, mungkin jenazahnya enggak kelihatan, mungkin sudah hancur, mungkin enggak tahu siapa dari keluarga siapa enggak tahu. Kalau seperti di pemakaman yang sudah ada penduduknya dan dikenal ini namanya, maka dia harus umumkan ya. Dan kalau nanti ada yang datang, dia harus diberikan kepada yang ini, ya, kepada yang mengakui itu punya saya, itu punya keluarga saya, itu kembali ini. Tapi win wajadtahu fi haribah jahiliyah atau fi qaryatin ghair maskuna fihi ya fi rikas al-khumus ya. Kalau seandainya di daerah yang tidak ada penghuninya, ya tidak ada penghuninya, ya atau ya di puing-puing jahiliyah, setelah pokoknya lama lah mungkin datang entah kemana itu daerah hutan atau apa, tak dikenal itu, itu berarti rikas ya itu, ya, rikas dia. Jadi harta temuan dia, ya itu menjadi miliknya. Maka dia harus mengeluarkan seperlimanya sebagai zakatnya. Sebagai zakatnya nanti 4/5-nya itu milik dia. Ya, 20%-nya sebagai zakat, dikeluarkan zakatnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, jika ia menemukan di jalan yang dilalui orang atau kampung yang berpenghuni, maka ia tadi itu ya. Ya. Jika pemiliknya hartanya datang, maka harta itu milik nih. Ya, ini keadaan yang kedua, tadi sudah jawab. Kemudian ya yang ketiga, nih keadaan yang ketiga, ia menemukannya di tanah milik orang lain. Tanah milik orang lain. Ya. Dalam ini ada 3 pendapat ulama. Ya, saya ketemunya di milik orang lain. Itu harta itu itu untuk pemilik tanah. Ini pendapatnya Abu Hanifah, ya, dan pendapatnya Muhammad bin Hasan, ya. Kias dari Imam Malik ya. Dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ya. Kemudian harta itu milik orang yang menemukannya. Ini adalah riwayat yang dari Imam Ahmad. Dianggap bagus oleh Abu Yusuf murid Abu Hanifah. Ya. Mereka mengatakan karena harta terpendam tidak dimiliki dengan kepemilikan tanah. Jadi siapa yang menemukan itu? Ya. Jadi harta itu menjadi milik orang yang menemukannya. Dengan perincian apa? Jika harta itu diakui oleh pemilik tanah, maka harta itu menjadi miliknya. Jika ia tidak mengakuinya, maka itu harta menjadi pemilik tanah yang pertama. Ya. Itu ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Ya, kemudian yang keempat, ya, ia menemukannya di tanah yang dimilikinya dengan pemindahan kepemilikan, ya, dengan cara membeli atau selainnya. Misalnya, antum nih, ya, beli tanahnya teman antum misalnya. Nah, ini sekarang itu ini posisi yang keempat nih. Ya. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Harta itu milik orang yang menemukannya di tanah miliknya, ya kan? Ya kan dia ini ya. Kan dia sudah beli masalahnya kan itu. Ini adalah mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dengan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Yaitu jika pemilik pertama tidak mengakuinya.
Ya, dengan syarat seperti itu nih. Ya. Kemudian harta itu milik pemilik tanah sebelumnya jika ia mengakuinya. Mengakuinya, Ustaz. Ya. Oh, ini nih barangkali kan ada beberapa daerah ya, di Indonesia ini kuburan tuh di halaman rumah. Kuburan di dalam rumah, Ustaz. Ya, ada beberapa itu. Nggak salah tuh di Gorontalo kayaknya. Gorontalo, Ustaz. Ya, di Gorontalo tuh biasa seperti itu, kuburannya di halaman rumah. Nah, ini susah juga ini. Ya, kalau rumahnya mau dijual sama, itu makanya memang sebaiknya sih kuburan itu jangan di halaman rumah. Kalau antum mau jual, ya nanti kuburannya sudah tidak tahu dicongkel di mana gitu. Itu ya. Kayaknya sebaiknya memang di tanah pemakaman umum. Ini mungkin kasusnya ini seperti itu ya nih. Ya, persoalan yang keempat ini. Nah, itu ininya, Mas sekalian. Harta itu milik pemilik tanah yang sebelumnya jika dia mengakuinya. Oh iya, itu memang tuh. Itu ada nenek saya itu yang pakai emas itu. Oh, gitu. Nah, itu ya sudah jadi pemiliknya. Jika tidak, maka milik pemilik tanah yang sebelumnya tadi lagi dan seterusnya jika tidak diketahui pemiliknya. Kalau seandainya misalnya, oh dia juga dari pembeli sebelumnya misalnya. Jadi berarti tanah itu sudah tangan keberapa kali dah misalnya. Nah, itu sudah ini. Ya. Maka hal tersebut hukumnya seperti harta yang hilang, yaitu menjadi luqatah dia. Masya Allah, luqatah. Jadi luqatah. Jadi pemilik yang barulah yang memiliki tanah itu. Kalau sudah seperti ini pendapat Imam Syafi'i. Yang kelima, ya posisi yang kelima, ia menemukannya di tanah peperangan misalnya, Darul Harb, ya, negeri di perang. Jika digali bersama-sama oleh kaum muslimin, maka itulah ghanimah, harta rampasan, dan hukumnya seperti ghanimah. Masya Allah, masuk ke ghanimah. Ya, maksudnya itu kalau misalnya ini orang apa ya sekarang negeri yang berperang apa ya? Jarang temukan. Ya banyak kan jarang. Ya jarang lah sekarang itu. Misalnya seperti Palestina lah sama Israel lah misalnya. Nah, itu kalau misalnya orang Palestina masuk ke wilayahnya Israel kemudian menemukan ini, ya sudah jadi rampasan ghanimah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Jadi hukumnya ada 5 Ustaz ya, ya, ada 5 posisi lah. 5 posisi. Sesuai dengan masing-masing. Ya, mudah-mudahan diingat ya sama penanya ilham ini, insyaallah. Barakallahu fiik, Ustaz. Jangan lupa kalau menemukan ingat ana juga gitu. Ya. Insyaallah. Barakallahu. Pahala, Ustaz. Ya, insyaallah. Baik, lanjut ke soal ketiga, Ustaz. Soal ketiga dari saudara kita Ainul Yakin Zamroni dari Banyuwangi. Itu tetangganya Gilimanuk, Ustaz. Mau tanya, Ustaz, sholat jamaah di masjid yang depannya ada kuburannya, apa hukumnya? Apakah makruh? Dan apa aspek haram? Soalnya di sekitar rumah saya masjid terdekat cuma itu, Ustaz. Mau sholat masjid tapi jauh. Baik, barakallahu fiik. Ya. Siapa tadi penanya ini namanya? Ainul Yakin, Ustaz. Ainul Yakin. Ya, Masya Allah, antum hati-hati dan sudah mengetahui beberapa berkenaan dengan etika sholat di masjid-masjid yang ada kuburannya. Sebaiknya memang kita tinggalkan tuh. Ya, kalau misalnya ada kuburannya, kita khawatir sholat yang menghadap kuburan atau di atas kuburan. Ya, padahal ini ada larangan. Ya, larangan dari Rasulullah SAW, kita tidak boleh sholat yang ada kuburannya. Kita kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya akan terjadi kesyirikan. Ya, kesyirikan ya sekalian. Ya, hati-hati ya seperti ini. Nah, masalahnya ialah sekarang ini, ya kadang-kadang kan dulu banyak orang tidak tahu. Ya, tidak tahu. Dilihat ya posisi masjid dengan pemakaman itu. Kalau seandainya apa namanya posisi kuburannya itu apa namanya kuburannya itu apa dia itu terpisah dari pagar, ya insya Allah lah ya, terpisah dari pagar dan itu masuk luar masjid misalnya. Jadi misalnya kalau ada halaman sedikit lah, sebaiknya memang di di tembok deh. Tembok, Ustaz. Di tembok deh.
sebagai pembatas. Bagi pembatas supaya kuburan itu di luar masjid. Kalau kemudian barangkali memungkinkan ya memungkinkan untuk digali dan itu direstui oleh ya, pemiliknya pemakaman keluarganya itu dipindahkan. Kalau seperti itu, kalau kita mau solusi, Ana lihat dan Ana dengar, jadi teman-teman yang di Singapura itu melakukan hal seperti ini terhadap ya keluarga atau pemakaman di ini ya pemakaman daripada keluarganya ini ketika waktu itu ada perencanaan untuk membangun masjid di daerah kuburan itu. Kenapa imas kalian ini ya barakallahu fiik ditanyakan. Orang kadang-kadang namanya orang kan beda-beda di dalam ini. Hatinya orang itu akan kekhawatiran jatuh di dalam kesyirikan ketika ini. Maka kita ya berusaha untuk menghindari yang seperti itu. Kalau misalnya antum tidak terlalu jauh, lebih baik antum pergi ke tempat atau masjid yang tidak ada pemakamannya untuk menenangkan hati kita ini. Ya barakallahu fiik. Jadi hati-hatilah dengan ini, dengan sholat-sholat ini. Dan ya, sebagian kaum muslimin tidak paham dengan permasalahan ini. Ya wallahu a'lam. Jadi kalau seandainya tetap sholat, apa batal apa sah sholatnya? Sebaiknya memang diulangi sholatnya. Kalau memang dia tidak tahu, ada keraguan dalam hati, keraguan, lebih baik dia sholat ya di ini, pindah aja di luar. Kalau misalnya dia kadang-kadang kan kita datang, ya datang, kemudian ada yang ngasih tahu tadi sholat, oh gitu ya. Ya kita kan akhirnya kan aku takutnya apa dari terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dari hal ini was kalian ya untuk menghilangkan keraguan, tak mayaribu ila malayaribu, ya kan? Yaitu tinggalkan apa yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Maka ulangi salat ini dan mohon ampun karena ketidaktahuan kita kepada Allah, istighfar kepada Allah, saya tidak tahu kalau itu ada kuburannya. Sebaiknya untuk ulangi. Kita khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kan? Tapi kalau ada yang sudah tidak tahu kan, sudah lewat misalnya, sudah masuk waktu sholat yang lain ya sudah insyaallah. Iya, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Adapun pertanyaan keempat Ustaz, nah kita lanjut dari Pretiana Ustaz. Jadi kayak perempuan Ustaz. Dari Denpasar. Pertanyaan beliau, bagaimana hukumnya jika mertua saya sampai sekarang belum mengakikahkan suami dan kakak adiknya Ustaz? Barakallahu fiik ini Pretiana ya, ukhti ya, ukhti saudara perempuan. Pretiana, masya Allah. Anti bertanya tentang akikah. Akikah ini sebenarnya adalah sunnah muakkadah ya bagi orang yang punya kelebihan rezeki ya, sebagai ada syaratnya sebenarnya. Ya sebagai rasa syukur dia kepada Allah dikaruniai keturunan, maka dia melakukan akikah atau nasikah lah. Yang lebih senang itu sebenarnya nasikah. Tapi karena sudah umum ya, dengan sebutan akikah akhirnya akikah. Ya, tapi para ulama bahkan Rasulullah SAW sendiri sebenarnya lebih senang disebut dengan nasikah. Karena nasikah itu bermakna ibadah. Kalau akikah ini ada kandungan makna yang namanya mendekati dengan ukuk. Ukuk ini itu durhaka. Ya. Tapi udah umum orang menyebutnya akikah. Lebih enak nasikah saja. Ya sebenarnya nasikah nih. Nasikah lebih bermakna. Jadi kalau misalnya seandainya mau melakukan nasikah ini, ya memang ya seorang suami misalnya melihat istrinya sudah hamil, ya sudah hamil, berupayalah untuk menabung, ya menabung, mempersiapkan kelahiran ya anaknya, ya agar nanti pas ya waktu kelahirannya dia punya ya dana untuk ya nasikah atau akikah tadi. Sebaiknya seperti itu. Adapun sekarang pertanyaan ukhti ya, Pretiana ini, yaitu misalnya ya dulu dia ayahnya suami ini orang tuanya itu orang tidak punya,
Nggak punya. Maka sudah, ini kan bagi orang yang mampu. Nggak ada dia kewajiban. Selesai sudah. Memang ada, ya, memang ada hadis, ya, tingkatannya hasan lah. Yaitu yang mengatakan seorang bayi itu, yaitu tergade dengan akikahnya. Tergade. Ya. Tapi sahih hadis itu ya. Nah, tergade dengan akikahnya itu. Ya. Artinya di sini untuk orang yang mampu itu, ya, dia wajib itu untuk mengakikahkan. Dan dia tergade dengan akikah. Nah, akikahnya ini. Namun ya, ada hadis lemah nih. Hadis lemah. Yaitu Rasulullah SAW mengakikahkan untuk dirinya sendiri. Diri sendiri. Iya, Imam Syafi'i itu melemahkan hadis, hampir semua ulama melemahkannya. Maka tidak ada kewajiban sebenarnya seseorang itu mengakikahkan untuk dirinya sendiri, tidak ada kewajibannya. Kewajiban bagi orang tuanya. Orang tua, tanggung jawab orang tua. Cuma ada pendapat, ada hukum akikah, ya. Satu buku hukum akikah berkenaan dengan akikah ini. Ada ditampilkan pendapatnya Imam Ahmad. Yaitu ada seseorang yang bertanya tuh, ya Syekh, ya wahai Imam, apakah saya boleh mengakikahkan diri sendiri? Padahal beliau tahu. Ya, dari guru sekaligus sahabatnya, ya, Imam Ahmad itu Imam Syafi'i pun tahu itu pendapat. Tapi karena kemudian ya, orang itu terus bertanya terus. Akhirnya kalau memang antum ragu dan antum sekarang punya kelapangan rezeki, nggak apa-apa antum akikahkan diri antum, silakan. Ya, silakan seperti itu. Jadi ikhwas sekalian rahimakumullah. Kemudian wabil khusus peristiana, ya. Hal seperti ini hukumnya apa? Ya, kembali kepada ini. Kalau memang sekarang masih ragu-ragu usia suami, silakan. Tapi itu adalah sebenarnya, yaitu yang melakukan adalah orang tuanya. Dan sudah, ya, akikah itu kan sebenarnya sebelum balik. Sebelum balik, artinya 7 hari setelah kelahiran. Sunnahnya itu, ya, 7 hari setelah kelahiran. Ibnu Qayyim tuh menyebutkan di Tufatul Mauludnya, ya, beliau mengatakan itu yang paling kuat 7 hari setelah kelahiran. 7 hari setelah kelahiran itu, ya kan? Dihukumi wajib, Ustaz. Dihukumi, ya, wajib bagi yang mampu, ya kan? Wajib bagi yang mampu, ya. Maka dia kalau mau melaksanakannya itu dilaksanakan 7 hari itu. Adapun ada yang mengatakan di kelipatan 7 di ini, ya, itu hanya pendapat sebagian ulama. Boleh kalau misalnya memang ada udzur dan lain sebagainya. Tapi sunnahnya itu adalah di hari ke-7, ya, setelah kelahiran itu. Nah, adapun dia kalau misalnya tidak nanti dia masih ini, ya silakan kalau dia mau melaksanakannya. Memang sebenarnya berkenaan dengan hukum akikah ini banyak sekali pertanyaan. Misal nih, besok ini kan kita udah mau dekat nih, ya, dengan kurban. Sering lagi orang boleh enggak Ustaz, saya kurban dengan sekaligus akikah. Gabung niatnya. Digabung niatnya itu. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan berdiri sendiri. Kenapa kok bertanya pas sudah diwakil kurban? Tapi anak, ya, melihat boleh, insya Allah seperti itu. Insyaallah. Wallahu a'lam. Dulu ada pendapat tidak boleh, tapi sebagian sekarang itu boleh, silakan. Tidak memberatkan. Kenapa? Karena dia terbentuk ibadah. Ya, ibadah kan kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kemampuan kalian. Iya kan? Alhamdulillah dia sekarang bisa berkorban, kemudian dia mau akikah, silakan. Ya. Atau sabda Rasulullah SAW, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Jika aku perintahkan kepada kalian mengerjakan sesuatu amalan, maka kerjakan semampu kalian. Insyaallah. Jadi mas kalian, ini biasa ditanyakan, ya, seperti Retiana ini, itu sering sekali, ya, membuat kita ini, atau bagaimana, ya, saya belum diakikahkan, bagaimana? Kerjakan. Kalau memang, ya, anti dan keluarga anti ragu nih, kerjakan, silakan. Hilangkan sekali lagi ini, ya, dak mayaribuka ila ma la yaribuk. Ya, kata Rasulullah SAW, tinggalkan yang meragukan, kerjakan yang tidak meragukan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, semoga terjawabkan atas persoalan saudara kita Pretiana. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz.
Dari Abdullah dari Bali. Ustaz mau bertanya bagaimana cara membantah syubhat yang mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 menyerupai konsep trinitas. Syukron Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik. Siapa nih? Abdullah Abdullah, nih ya. Ustaz. Ya, Abdullah nih. Ya, Jadi konsep 3 tauhid trinitas menjadi nih. trinitas. Ya. Baik. Jadi Bandingkan. kita lihat dulu konsep trinitas ya. Ya, konsep trinitas apa itu? Trinitas ini keyakinan umat Nasrani yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu terdiri dari 3 unsur. Di kitab mereka nggak ada itu. Di kitab mereka malah nggak ada. Nggak ada tuh di Bible gitu. tuh, baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Ya, perjanjian lama atau perjanjian baru. Perjanjian lama itu isinya katanya Taurat dan Zabur. Perjanjian baru itu isinya Injil. Nggak ada itu. Nggak ada, konsep trinitas itu. Ya, baru ada di nanti ada kalau nggak salah di tahun 325 itu. Di Konsili Nicea itu kalau nggak salah itu ini ya. Ya, baru ada 3 konsep. Tapi di Al-Quran disebutkan oleh Allah konsep trinitas itu. Ya itu. Ya Allah mengkafirkan itu di surah Al-Maidah ayat 73. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Ya kan? Telah kafir orang yang berpendapat ya, yaitu Allah itu ya, ketiga dari 3 unsur itu. Ya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Ya, tidaklah ya dia Tuhan itu kecuali ya Allah atau Tuhan yang satu. Wa illam yantahu, kalau seandainya dia tidak mau berhenti mengatakan ini, amma yaqulun ya, apa yang mereka katakan ini, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Ya, maka Allah akan merasakan kepada orang-orang yang kafir itu, yaitu dengan siksa yang pedih. Ya. Ini ya disebutkan oleh Allah di surah Al-Maidah ayat 73. Ada tuh pendapat yang trinitas. Ya. Ya, itu pendapat trinitas. Bahkan ancamannya ya, afala yatabuna ilallah, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu. Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun padanya? Wallahu ghafurur rahim. Ya. Ya, dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini tentang trinitas. Konsep trinitas itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kemudian Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu trinitas. Jadi perhatikan ini. Jadi antum harus tahu konsep ini. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah, orang kafir itu cuma ada 2 bagian saja orang kafir. 2 saja. Ya kan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya. Sesungguhnya orang kafir itu yaitu kelompok ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, yang mengatakan Allah beranak pinak, ya kan? Ya, Allah punya keturunan. Ya, orang Yahudi itu Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa alaihissalam sebagai anak Allah. Itu orang dimasuk kafir itu. Nah, sekarang saya yang kemudian ya sebagian orang ya tidak paham dengan yang dimaksud dengan 3 tauhid. 3 tauhid. Beda dia. 3 tauhid. Allah ya menyebutkan tentang dirinya dengan 3 tauhid ini. Ya, dengan 3 tauhid ini. Hampir semua surah di dalam Al-Quran itu mesti dia ada 3 tauhid itu. 3 bagian tauhid. Makanya harus difahami ya, pembagian 3 tauhid ini bukan trinitas. 3 tauhid ini. Karena Allah yang menyebutkannya, kemudian ulama yaitu memberikan ya pemahaman, dibuatlah kaidah itu agar gampang difahami. Biar paham dipahami. Yaitu tauhid itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3 tauhid itu maksud apa? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ya, tauhid ya asma wa sifat. Masyaallah. Ya kan? Ya. Ya, tadi yang saya sebutkan di seluruh surah itu terdiri pasti dari 3 unsur tauhid. 3 unsur. Ya,
Syekh Utsaimin dalam Aqsamut Tauhidnya beliau mengatakan ya, ada satu ayat yang terdiri dari 3 tauhid. Ya. Walaupun nanti ada Syekh Haisam bin Sarhan juga ya, ada di surah Al-Fatihah itu yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, itu 3 tauhid itu. Ya, 3 tauhid. Nanti anak ini kan. Pertama Syekh Utsaimin dulu anak sebutkan ini. Ya, Syekh Utsaimin mengatakan satu ayat itu di surah Maryam ayat 65. Ya. Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya. Ya, Tuhan yang mengatur langit ya dan bumi dan di antara keduanya. Ya. Penggalan ayat ini itu masuk bagian daripada tauhid rububiyah. Masya Allah. Tauhid rububiyah. Bainahum. Ya kan? Mengatur, ya, mengatur. Ya, yaitu mengesahkan Allah di dalam perbuatannya. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, mengatur dan menguasainya. Masya Allah. Ini perbuatan Allah. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini diyakini oleh semua agama. Agama Islam aja, bukan Islam aja. Bahkan orang kafir Quraisy saja ini. Kalau ditanya wahai Muhammad, kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Masya Allah. Tapi berikutnya nih, penggalan ayat yang berikutnya apa? Fa'budhu wastabir li ibadatihi. Maka sembahlah dia dan tetaplah engkau bersabar ketika beribadah kepadanya. Jadi ini tauhid uluhiyah namanya. Masya Allah. Tauhid uluhiyah itu tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Ini penggalan ayat ini, yaitu kita ya dibedakan dengan orang-orang non muslim itu dalam hal ibadah, Mas kan. Masya Allah. Jadi ada haknya Allah saja. Ya, ada haknya Allah. Itu haknya Allah diibadahi. Kalau kita sudah percaya Allah yang menciptakan ya alam semesta ini dengan seisinya, maka kewajiban kita sebagai hamba, kita harus beribadah kepadanya. Masya Allah. Bedanya dengan non muslim, orang kafir itu apa? Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang kemudian berbeda. Ya, keyakinan inilah yang mungkin yang berbeda kita dengan mereka. Nah, ini Mas kalian. Kemudian tauhid yang ketiga itu penggalan yang ketiga ini di ayatnya satu ayat surah Maryam ayat 65 ini. Hal ta'lamu lahu samia. Masya Allah. Apakah engkau mengetahui bahwasanya ada nama yang setara dengan Allah Subhanahu? Tidak ada. Walillahil asmaul husna. Masya Allah. Bagi Allah memiliki nama yang maha indah. Masya Allah. Ya, nama ini ya. Samia, yaitu nama. Allah mempunyai nama-nama. Ada 99 nama Allah yang kita ketahui. Yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran ada 81. Ya, 18 dalam hadis. Lengkap, total 99. Ya kan, nama-nama Allah. Adapun nanti apakah ini, wallahu a'lam. Tapi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu adalah Allah mempunyai nama. Nah, inilah kemudian ya mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, mengesahkan Allah di dalam ya ibadahnya, dan mengesahkan Allah di dalam nama-namanya. Masya Allah. Bukan berarti kemudian Allah ada 3 unsurnya seperti kita, beda banget. Jauh itu namanya baina sama wasumur. Ya, sumur bor lagi lebih dalam. Langit itu jauh tuh sumur. Tahu. Itu keyakinan. Ya kan itu. Nah, ini teman-teman sekalian ini. Jadi kenapa kita perlu? Nah, ini masalahnya itu. Masalahnya kenapa kita perlu adanya pembagian ini kan gitu. Ya kan itu. Kenapa perlu dibagi seperti ini? Karena ada beberapa firman Allah ya ini ya beberapa firman Allah ya berkenaan dengan ya ayat-ayat yang sering digunakan oleh mereka untuk meragukan kaum muslimin. Ya, ini ayat-ayat ini ya ditafsiri menurut mereka ini. Yaitu apa di antaranya? Surah Al-Baqarah ayat 62,
surah Al-Maidah ayat 69 dan surah Al-Hajj ayat 17. Itu Allah mengatakan di sini. Coba aja ini. Perhatikan ayat ini. Di sini pentingnya tauhid dan disebutkan oleh Imam Qurtubi. Ya, di tafsir Jami'ul Ahkamul Qur'annya. Ya, beliau menyebutkan ini. Itu apa? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara ya was-sabiin. Ya, was-sabiin. Ya. Man amana billah. Ya. 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 Nih, ya. Ya. Ya, afwan ya. Afwan. Ya, man amana billah wal yaumil akhir. Ya. Ini ayat yang pertama, coba perhatikan ini. Dan di sini kenapa pentingnya kita ini mengetahui tiga tauhid ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin. Ini orang-orang Sabiin ini antara Yahudi dan Nasrani. Ya, atau kata Imam Qurtubi yaitu orang-orang yang menyembah bintang. Menyembah bintang. Coba perhatikan nih. Mereka ini yang suka merancukan ayat nih. Tuh lihat orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Nasrani dan dia kayaknya sama tuh. Dia kan sama, Ustaz. Dia kan sama. Coba perhatikan ini ayatnya berikutnya. Nampak ayatnya. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dia beramal saleh. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka dan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Orang akan terpikir, iya ya. Orang Yahudi beriman sama dengan orang Yahudi dan Nasrani beriman. Nah, ini di ayat yang surah Al-Maidah ayat 69 hampir mirip juga tuh. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan wasabiun ya wan nasara. Ya, sesungguhnya orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiun dan orang-orang Nasrani. Man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya wa amila salihah, dia beramal saleh, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Jadi dia tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir lagi. Ya. Jadi Ana pernah ditanya nih sama orang kampungan tuh. Masya Allah. Ustaz Reza ini dari Nusa Penida. Masya Di Allah. kampung Nusa Penida itu. Sabung seberapa? Beberapa tahun yang lalu dakwah ini menanyakan ayat bagaimana saat ini. Karena ada misionaris datang kemari tuh lihat Al-Quran Anda aja berkata seperti itu. Bahaya, ada bedanya dong. Bisa kena Untungnya Anda pernah membaca tafsir ini. Jamil Ahkamukan. Apa kata Imam Qurtubi mengatakan tentang ayat ini? Ini berkenaan nanti dengan ini ya. Dengan apa namanya tadi pentingnya tiga tauhid itu. Sebagian tauhid tiga. Ya, ada beberapa jawaban tapi Anda maunya ya kenapa perlu kita dibagi tiga tauhid ini? Yaitu betul ya Allah mengatakan tuh yaitu pada sisi tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah itu keyakinan semua makhluk, semua manusia itu berkeyakinan yang menciptakan alam semesta dan seisinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sama dia memang betul seperti itu. Sama-sama yakin saja. Ya. Ya, pada penggalan ini dia sepahami seperti itu. Kecuali apa? Kecuali orang komunis dan ateis. Ya, atau orang yang sombong yang tidak mau mengakui adanya Tuhan. Ya, orang-orang yang bodoh ini sebenarnya. Itu saja seperti itu. Tapi semua agama mengakui bahwasanya alam semesta ini dan seisinya itu pasti Allah yang menciptakan. Ini sebatas tauhid rububiyah. Nah, di sini iwas sekalian di sini. Ya, dikatakan dia di ayat ini maksudnya seperti itu. Tapi ya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah ya mereka tidak sama dengan kita. Beda malah yang bagian jauh. Nah, makanya ya Imam Qurtubi menampilkan ya bahwasanya yang dimaksud orang beriman di sini ya yaitu sebagaimana beliau nukil dari Imam Sufyan Ats-Tsauri yaitu orang-orang yang belum sempurna imannya atau orang-orang munafik. Baru disejajarkan dengan orang Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Baru seperti itu ini ya.
Ya, belum sempurna. Atau dia ini orang beriman yang hanifiyah sebelum Rasulullah SAW diutus. Yang mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Millatu Ibrahim, ya. Nah, itu yang pendapat yang ketiga ini. Tadi kan pertama yaitu tauhidnya tauhid rububiyah di sini maksudnya, ya. Terus yang kedua itu kata Sufyan itu yaitu orang munafik yang beriman, yang belum sempurna imannya. Kemudian yang ketiga hanifiyah. Hanifiyah ini yang mengikuti jejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam agamanya. Atau yang keempat, ya, ayat ini adalah ayat-ayat yang termasuk mansuh. Mansuh. Ya, dihapus hukumnya tapi ayatnya tetap. Ya, dihapus oleh apa? Itu di surah Ali Imran ayat 85. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menganut agama selain Islam, maka seluruh amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia di akhirat nanti menjadi orang-orang yang rugi. Masya Allah. Ini mas kalian. Jadi ini pentingnya tauhid, ya, dibagi tiga ini. Ya. Fungsinya satu ya. Ya. Dan ini beda dengan Trinitas, konsep Trinitas itu. Jadi tauhid itu pembagian tiga sebagai pengenalan kita. Sebagai pengenalan kita dan itu untuk memudahkan kita mengklasifikasi. Ada orang yang cuma sebatas tauhid rububiyah, ada orang yang juga melakukan tauhid uluhiyahnya, tauhid ibadahnya kepada Allah, misalkan Allah, ya. Dan ada juga kemudian yaitu orang yang memang dia ya juga berdoanya menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tauhid asma wa sifat. Ya, barakallahu fiikum. Jadi beda ya, akhi, ya, tentang ini. Jadi ini perlu penjelasan yang panjang memang, tapi waktunya singkat ini cukuplah mungkin barangkali, ya. Apa yang ditanyakan ini Anda jawab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudara kita di Sulawesi Ustaz. Oh, Masya Allah nih. Jauh nih seberang. Yang bertanya, bagaimana cara mengetahui hasil sholat istikharah kita Ustaz? Barakallahu fiik. Mungkin sholat, mungkin nyari pekerjaan atau nyari jodoh Ustaz. Barakallahu fiik. Ini banyak hal-hal yang ya, tanda-tanda yang kita istikharah ini artinya minta dipilihkan yang baik. Minta dipilihkan itu. Yaitu kita jawab di beberapa album yang sebelumnya. Yaitu dianjurkan oleh Allah ketika kita mendapatkan ada beberapa pilihan untuk kita sholat 2 rakaat kemudian kita berdoa istikharah kepada Allah SWT. Minta dipilihkan mana yang baik untuk diri kita. Ya, kadang-kadang apa yang baik ya belum ya, yang kita lihat belum tentu baik untuk kita jalankan itu. Ada punya blank spot. Ada ini ya nah, itulah yang kita harus ketahui ini. Bagaimana tanda-tandanya? Pasti ya, ada yang kita mau tuju tuh ada saja halangannya. Ada saja, ada gininya, ada gitunya. Ya, kita nih ya kalau Anda sebagai orang tua mau mencarikan jodoh untuk anak-anak itu ada saja. Ada keinginan seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini, ada sini. Sudahlah, kita berdoa ya Allah kalau memang itu tidak cocok buat keluarga kami, sudah jauhkan, halangi ya Allah. Ada aja pasti halangan-halangannya kita. Oh ya sudah. Nah itu. Dan kita ya insya Allah ya yakinlah apa yang Allah pilihkan itu dan apa yang Allah tunjukkan pasti ada kemudahannya. Nah, jadi biasanya yang di Sulawesi ya itu biasanya ada saja yang justru kadang-kadang yang barangkali bukan termasuk ya, pilihan utama kita ya enggak taunya itu tuh jodohnya ya pilihannya insyaallah. Bismillah sudah disyukuri ya disyukuri wallahu a'lam. Ya, itu kadang-kadang seperti itu. Jadi melalui kadang-kadang juga melalui mimpi. Ya, karena itu tadi itu melalui beberapa kemudahan-kemudahan atau ya ada beberapa halangan-halangan, ya ada halangan-halangan atau melalui mimpi. Atau barangkali juga kita perlu nasihat, istifsar, minta saran kepada saudara kita yang punya pengalaman. Saya tuh maunya ini nih, bagaimana menurut antum nih? Kemudian dia lihat tuh, kayaknya antum tuh fashionnya nggak situ lah. Nggak cocok ya. Nggak cocok lah antum nggak sekupu ya. Atau kalau misalnya jodoh nggak sekupu lah antum sama dia ini. Ya kan seperti itu ini. Tapi juga
Jangan hanya satu orang, mungkin ada second opinion, kan itu Pilihan kedua sana. ya pilihan-pilihannya lain, kemudian tuh lihat pilih. Makanya jadi beberapa kriteria itu mesti diinikan. Nanti akan ketemu deh antum serak semua ini, dan apa yang barangkali yang bukan pilihan antum tuh terus dia ini ada, oh jangan-jangan ini kalau itu dia berupa jodoh, dan nanti disebutkan ya jodoh apa ini kan enggak nih Hasil saja hasilnya Ustaz. itu bisa jodoh, bisa pekerjaan. Udah ikuti jalan, ikuti takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Imas kalian ya, yakinlah Allah pasti punya rencana untuk diri kita. Masya Allah. Dan pasti ada hikmah di balik itu semua. Masya Allah. Dan itu kita bisa belajarnya dari sirah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Coba lihat di Amul Huzni. Benar, Ustaz. Ya, di tahun kesedihan, dipanggil atau diwafatkan pamannya Abu Talib, ya, meninggal. Rasulullah SAW kecewa, sedihnya kenapa? Karena Abu Talib belum tidak masuk Islam sampai akhir hayatnya. Ya, padahal beliau berusaha untuk ngerayu pamannya supaya masuk Islam, yang membesarkan, membela, perjuangan. Meninggal, sedih ya Rasulullah SAW. Belum selesai kesedihan, nyusul istri tercinta Rasulullah SAW, si pertamanya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Meninggal juga. Ya, meninggal sebenarnya. Lalu apa? Ya, Rasulullah SAW tambah lagi sedih. Makanya dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, tahun kesedihan. Tapi di situ kemudian akhirnya apa? Ya, disinilah yang kemudian muncul ini. Ya, sebagian ulama Allah memberikan jawaban, ya, yaitu dengan diturunnya surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ada 4 kisah, 4 cerita, 4 kisah itu. Itu ujian tentang keimanan dan ashabul kahfinya. Ya, ujian dengan harta itu ceritanya 2 petani itu, yang satu kaya, satu miskin. Ujian tentang keilmuan yaitu kisah Nabi Musa dan Nabi ini, kisah ilmuwan dan kesabaran. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Terus ujian dengan kekuasaan. Ya kan? Itu ceritanya Dzulqarnain. Ya. Nah, Rasulullah SAW dibukakan itu. Dibukakan tuh sampai kemudian keputusannya adalah harus hijrah dari Mekah menuju Madinah. Masya Allah. Nah itu kan, terus kemudian Masya Allah, ini kemudian menjadi jalan. Rasulullah SAW tuh sampai pernah berkata kepada Aisyah, kalau seandainya bukan karena keluargamu, aku tidak akan meninggalkan Mekah. Hatinya beliau terus di tanah kelahiran itu biasa. Ya, sampai tahun ke-8 kemudian Fathu Mekah dan sebagainya. Ini ya Abdullah ini, atau hamba Allah dari Sulawesi ini, ya bisa jadi seperti itu, ya. Maka apa? Jalani takdir antum. Ya, artinya apa yang dibukakan kemudahan-kemudahan itu jangan-jangan takdir antum. Itu yang dipilihkan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Semoga terjawabkan oleh saudara kita di Sulawesi. Beranjak ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Fulan bin Fulan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya di forum ini. Bagaimana jika ada pendapat yang mengatakan bahwa turunnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam merupakan pendapat mujassimah karena menyamakan Allah dengan makhluk, dan tidak mungkin Allah turun di sepertiga malam, sebab jika di Indonesia dini hari, bagaimana dengan belahan bumi lainnya? Barakallahu fiik Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ya, Fulan bin Fulan atau Fulan bin Allan, ya biasanya begitu. Si Anu dan si Anu itu bahasa Arabnya si Fulan dan Allan. Allan, ya. Saudara Anu. Ya, Fulan dan Allan, atau Ipin dan Upin, ya, Upin dan Ipin, ya. Allahu a'lam. Jadi itu ini ya. Nah, jadi ibu sekalian, ya, yaitu berkenaan dengan turunnya Allah, ya. Itu ada hadis sahih, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla, ya, lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail akhir. Ya. Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam akhir. Ya. Fayaqul, kemudian Allah berfirman, "May yad'uni fa astajiba lahu." Ya. Barang siapa yang berdoa kepada aku akan mengabulkannya. Wa may yas'aluni fa'atihi fa'atiyahu
fa'utiyahu, siapa yang meminta atau memohon kepada, maka aku akan memberinya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang memohon ampun kepada aku, maka aku akan mengampuninya. Ya. Kemudian dari hadis ini, para ulama mengatakan Allah turun. Ya. Ada, ini nanti namanya ya sifat. Makanya tadi ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma, ya, nama-nama, ya, itu disebut dengan asmaul husna, ya. Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan walillahil asmaul husna. Ya, nama-nama yang maha indah. Insyaallah. Nama Allah tuh yang maha indah. Kemudian wasifatullahi, dan sifat-sifat Allah al-ula. Sifatullahil al-ula, sifat Allah yang maha tinggi. Ya, kita sering mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci dan maha tinggi. Suci dan tinggi. Ya, jadi tinggi jadi al-ulu, itu tinggi ya. Ya, jadi di dalam tauhid asma wa sifat ini artinya apa? Mengesahkan Allah, ya, di dalam memberikan nama-namanya sendiri, ya. Itu kita harus meyakini mengesahkan Allah, ya, dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang Allah berikan namanya terhadap dirinya sendiri, ya, ya. Kemudian juga ya oleh Rasulullah SAW yang memberikan namanya tentang Allah Subhanahu dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena sabda Rasulullah SAW merupakan wahyu dari Allah juga, ya kan? Makanya disebut dengan wahyain, itu artinya dua wahyu itu, yaitu ya wahyu yang itu dalam Al-Quran, ya wahyu yang dalam hadis, itu sabda Rasulullah SAW. Sesuai dengan kemuliaannya, ya kan? Ya, yang bagi ya dijalali, ya kan? Yaitu sebagaimana Allah menyebutkan dirinya sendiri sudah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Jadi kita hanya cukup mengimani saja. Sekedar iman saja. Ya, sekedar iman saja. Beriman kepada masalah ini adalah hukumnya wajib. Sudah. Allah, Rasul yang bercerita. Ya, Rasul yang bercerita. Ya, seperti itu. Makanya kata Imam Malik mengatakan, ya, yaitu berkenaan dengan istiwa. Ya, bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Al-istiwa maklum. Ya. Kemudian yang namanya istiwa itu, bersemayam itu diketahui. Ya. Lalu wal kaif, namun bagaimana, majhulun, nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Namun apa terus bagaimana? Wasu'al anhu bid'ah. Ya, bertanya tentang itu, ya itu adalah perbuatan, ya, bid'ah. Wal imanu bihi wajibun. Iman. Beriman tentang itu wajib. Ya. Karena Allah Maha Gaib. Ya, Maha Gaib. Nah, cuma sekalian Allah. Ya. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang asma dan nama-namanya. Ada 99 nama. 99 nama. Lalu bagaimana dengan sifat? Jadi sifat ini, ya, kata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab Tauhid, itu terbagi dari dua. Ya, dua bagian besar, yaitu ada namanya sifat dzatiyah, sifat yang ada di dalam zat Allah. Ya, zat Allah. Ya. Allah, ya, ini berkaitan dengan ini nih, disebut mujassiman tadi itu. Allah menyebutkan dirinya punya wajah. Allah menyebutkan dirinya punya mata. Allah menyebutkan dirinya punya tangan. Allah menyebutkan dirinya punya betis. Menyebutkan dalam Al-Quran semua. Menyebutkan saya. Ya, yaitu apa? Tapi Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah mengatakan tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Kemudian ulama mengatakan apa? Disebutkannya kadang-kadang namanya sama, tapi bentuknya berbeda. Jauh beda. Jauh beda. Ya, ana nih sama-sama sama
Ustadz Reza ini sama-sama punya wajah, sama enggak wajah anak sama dia? Beda, Ustaz. Beda, gantengan anak daripada dia. Kan gitu. Ya. Kan gitu. Sorry, Ustaz. Atau kata ibunya dia gantengan dia daripada anak kan gitu. Itu kata ibu anak ya. Gitu. Ya kan itu. Biasa ibu kan mengatakan ini kan gitu ya. Ya, teman-teman sekalian. Coba lihat ada semut nih. Ada wajahnya enggak dia? Ada. Ya, ada. Sama enggak semutnya? Apalagi dengan kita. Tangan ada enggak, kakinya semut? Ada kakinya semut. Sama dengan kita? Enggak sama. Beda. Kita saja berbeda. Sama-sama manusia, apalagi kita dengan hewan. Apalagi kita dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sama. Ya. Lalu sampai Allah menetapkan pada dirinya. Allah mengatakan aku punya wajah, punya. Ya, kita tidak tahu. Gaib sudah selesai. Sudah kita imani seperti itu. Ya, kita imani seperti itu. Ya. Untuk bagaimana itu kita tidak tahu. Sudah itu. Ini namanya sifat zat. Ya. Ya, sifat zat. Apa yang diiman, apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan, sudah kita imani seperti itu. Adapun kita bagaimana tidak tahu kita. Allahu a'lam. Dan Allah Maha Mulia. Dan Allah lebih daripada yang kita bayangkan. Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak akan mampu. Bukti lemah manusia, Ustaz. Ya, itu kelemahan daripada kita ini. Ini sifat zat. Kemudian ada sifat fi'liyah. Sifat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu dalam Al-Qur'an itu di ayat kursi, ini contoh yang paling mudah ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, al-hayyu sifat zat Allah. Allah Maha hidup. Ya, Allah sendiri Maha hidup Allah. Apa kemudian Allah mati? Sifat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita mengatakan mujasiman? Maha hidup. Al-Qayyum. Allah Maha berbuat. Apa Allah diam saja tidak bisa ngapa-ngapai? Gitu. Ya kan? Qayyum Maha merealisasikan, Maha melaksanakan. Al-Qayyum. Sedangkan hendaknya, Ustaz ya. Iya. Ya. Jadi kita tidak boleh itu. Kemudian Allah mengatakan, yaitu Allah turun. Kita tidak tahu bagaimana turunnya. Ya. Apakah ini siang dan malam? Kita tidak tahu. Apakah jam sekian? Kita tidak tahu. Ya. Itu harus dibedakan. Ya. Hal-hal yang seperti ini, imas kalian, hati-hati ini. Ini kadang-kadang kita ini kemasukan ini syaitan. Ya. Itu syaitan kalau udah masuk tuh nanti sampai timbul pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Itu syaitan. Ya billah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai seperti itu ya sekalian. Maka cukuplah ya apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya kita imani. Bagaimana kita tidak tahu. Ya kita tidak tahu bagaimana itu kita tidak tahu. Nah imani aja selesai sudah. Dulu para sahabat tidak pernah bertanya tuh bagaimana gini, tidak pernah bertanya. Ya, yakini apa yang disabdakan atau yang difirmankan. Selesai sudah. Ya, ini sebagai bentuk motivasi buat kita, yaitu untuk apa? Kita bangun dalam malam-malam itu. Malam-malam itu. Malah khawatir, malah debat-debat gini malah nggak sholat. Malah tidak sholat, kemudian malah kemudian timbul keraguan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menyimpang, malah kemudian justru jatuh, kemudian akhirnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu, teman-teman sekalian. Ya, seperti itu. Jadi jangan kemudian antum kemudian menerjemahkan apa itu. Allah mengatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaih. Allah mengatur ya urusan itu ya dari langit sampai ke bumi, kemudian balik lagi ke langit. Naik bagaimana? Ya sudah, yakini sudah. Ya. Yakini sudah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita ini ya mentakwilnya, menafsirnya berbeda. Malah kan siapa yang jamin
takwil dan tafsir itu benar. Oh juga saya pikir. Saya pikir. Ya kan itu namanya sakir. Sakir itu artinya mabuk. Ya kan. Saya pikir nanti. Padahal nalar kita nggak sampai ke situ. Udah kita beriman saja apa yang Allah katakan selesai. Kalau kita pusing dengan hal-hal yang seperti itu. Dan para ulama memberikan kaidah-kaidah yang baku. Ya seperti ini. Sudah turun ya turun. Ya. Bagaimana ya kita tidak tahu. Ya. Jangan kita bertanya, itu tidak pernah ditanyakan dulu oleh para sahabat dulu, para Rasulullah. Ada yang bertanya seperti itu. Ini mah ditanya-tanya terus Ya, ya. nah, tapi iman, kita mengiman di sini adalah wajib. Selesai itu kaidah dari Imam Malik. Nah, Imam Malik diajak berdebat, anak sudah punya keyakinan seperti ini, ente mau jalani keyakinan itu silahkan. Mana dipusing sendiri. Imam Malik berkata seperti itu. Ada orang berdebat seperti itu, antum tidak usah tinggalkan ya. Siapa yang nanti yang bertanya ini? Fulan bin Fulan. Sudah selesai seperti itu. Yakin apa yang antum mau tafsiri bagaimana? Karena ada seperti ini. Ya kan? Bersemayam antum tidak ya, antum terjemahkannya. Turun antum juga ini kan. Lalu ya. Ya. Lalu apa yang ini yang antum punya seperti itu? Ini Allah dan Rasulnya. Ya. Allah dan Rasulnya mengatakan seperti yakini apa yang difirmankan atau yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih tahu dari ya Allah dan Rasulnya. Kita cuma saya pikir. Ya kan? Seperti itu. Allahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan jangan kemudian ini, sebab jika di Indonesia dini hari bagaimana dengan di belahan bumi lainnya. Terus berpikir ya kan. Nanti antum berpikir macam-macam. Ini ada juga orang yang mengatakan Allah itu ya, ada di mana-mana. Gitu. Ini tidak ada pikiran-pikiran yang seperti ini kecuali dia meniru dari agama lain. Ya, Anda pernah ke Jepang ya tahun 2013. Jadi waktu itu guide kami itu namanya Profesor Munahatori. Ya, mudah-mudahan ada Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Anda tidak tahu masih hidup atau tidak. Ketika Anda tanya, oh orang Jepang itu kok hati-hati, kemudian dia semua ini. Oh karena kenapa ya? Karena di situ ada Tuhan katanya. Ini orang Jepang ada Tuhan. Memangnya saya tanya, Anda tanya itu tuh. Kalau enggak nanti kita sial nanti. Jadi mereka hati-hati benar. Jaga terus, betul kan? Ya. Terus memangnya Tuhan itu, Prof, ada berapa Tuhannya orang Jepang itu? Dia berpikir dia gini. Kira-kira ada 800 Tuhan katanya. 800 Tuhan. Itu ya 800 Tuhan. Ini kan berkeyakinan jadi Tuhan tuh banyak. Adalah qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, ajarkan kepadamu Tuhan itu satu. Sudah selesai. Kemudian al-ulu, ya Tuhan itu ta'ala, maha tinggi ya. Dengan ketinggian Tuhan dari mana-mana hambanya bisa berdoa ya kepadanya ya. Matahari di Amerika sama matahari di Indonesia sama enggak? Beda. Ya. Matahari di Indonesia sama. Atau jangan bilang beda. Ya kan? Lihat tuh matahari. Ya di Indonesia ya sekarang kita berada di bawah nih. Di bumi bagian bawah nih. Nah, matahari kan di atasnya itu. Sama di Amerika tuh sama matahari ya. Ya, satu saja. Ya. Tapi karena ketinggiannya ini bisa dari mana-mana dilihat. Iya kan? Kalau itu makhluk Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bukan berarti kemudian mataharinya banyak. Di Amerika ada matahari, di Indonesia banyak matahari. Ini karena ketinggiannya dia bisa dari mana-mana. Kalau seandainya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi Allah yang lebih daripada itu. Nah, ini ikhwan sekalian daripada Allah. Jadi inilah yang harus kita pahami ya, persis seperti yang Allah firmankan. Kita tetapkan ya apa yang Allah firmankan seperti itu sudah. Allah mengatakan ya turun ya turun. Kita tidak tahu bagaimana
Ya Allah turun, nggak tahu, nggak boleh kita bertanya bagaimana. Kita yakini seperti itu, selesai. Ya kan? Nah itu ini ya. Ya. Apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau yang disangkal oleh Allah atau ditidakkan oleh Rasulullah SAW, maka kita pun juga demikian. Sudah. Allah mengatakan dirinya tidak serupa dengan makhluk, sudah selesai. Clear saja. Clear sudah. Ya, jangan kita juga mengikuti agama lain kemudian divisualkan Tuhan-Tuhan itu ya digambar, diinikan. Tidak boleh kita ini. Itu tidak boleh. Jadi kita berada di tengah-tengah. Ya. Tidak kemudian yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dan kita juga tidak mengatakan bahwasanya itu tidak ada. Itu artinya mu'attilah itu namanya. Mu'attilah. Dan juga tidak yaitu bertanya mukayif apa namanya, bertanya bagaimana, tidak boleh takyif, itu tidak boleh. Jadi kita tentang asma atau dan sifat ini atau perbuatan Allah ini, kita meyakini apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Allah sesuai dengan itu, tanpa mentakwilnya ya, atau menafsirkannya dengan makna yang lain, atau tanpa juga takyif, bertanya bagaimana, atau tamthil, menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun, atau taktil, bahkan juga meniadakan, itu tidak boleh sekalian dalam hal ini. Nah ini sekalian Allah, barakallahu fiik atas ya, siapa yang bertanya ini. Fulan Ustaz. Taib. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Ustaz, bagaimana cara menghadapi orang tua yang selalu bertengkar di depan anak-anaknya? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik ya, dari hamba Allah ini. Jadi kita ya ketika tenang ya, jadi jangan waktu saat bertengkar kita menasihatinya. Ini terutama ya antum yang sudah berkeluarga, ya kita berbeda pendapat dengan istri kita itu biasa. Biasa. Ya itu sering terjadi ya di keluarga kita, itu sering sekali seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena kita memang kan ya kadang-kadang mempunyai pandangan ya berbeda-beda ya. Itu kadang-kadang kita ya mempunyai ya pandangan atau pendapat yang berbeda-beda, yang kemudian sampai menimbulkan barangkali perselisihan, lalu kemudian pertengkaran ya berkelahi misalnya. Nah, coba kadang-kadang ini yang kadang-kadang dilupa nih ya teman-teman sekalian nih. Anak-anak kita itu sebaiknya ketika kita berselisih ini kalau ada ruangan ini atau kemana antum, yaitu ya ribut di situ, anak-anak kita tidak tahu. Jadi anak kita tahu itu kita ya yaitu tetap harmonis ya. Atau barangkali nih teman-teman sekalian, tidak bisa dikendalikan kemarahan seseorang. Tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikontrol. Ya, jangan sampai ya di antara ayah dan ibu ini yang berkelahi di depan anak-anaknya tidak saling memaafkan, harus ada yang memulai. Barangkali suamilah yang mengalah, yang cium kena istrinya, yang mohon maaf gitu. Tadi anak seperti ini, tunjukkan. Nah ini teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai ya mempengaruhi psikologi anak. Karena pertentangan perkelahian antara orang tua dengan orang tua, ya dengan ayah dan ibu di hadapan anak-anaknya, wallahi was sekalian, anak-anak akan jadi tumbuh minder. Ini namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ini. Ini kadang-kadang aneh, kadang-kadang sebagian ikhwah ngerti agama, hafal Quran, ya biasa bersikap kasar. Ya, kasar, apalagi kemudian di hadapan anak-anaknya tidak salah, kemudian dimarah. Akhirnya apa? Rumah ibarat neraka, baiti nari, bukan baiti jannati lagi. Kembali Ustaz ya. Kebalik ini. Jadi yaitu rumahku nerakaku. Ini nerakaku, bukan baiti jannati. Jadi kan baiti jannati, rumahku adalah surgaku.
Makanya teman-teman sekalian, bersyukurlah, jangan terlalu banyak juga kita ini silaturahim ke orang-orang kaya. Ya, itu kadang-kadang membuat namanya hati teman-teman sekalian. Jadi bukan anak melarang silaturahim ya. Ya, cuma kurangi. Kan disuruh sama Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Dan lihatlah siapa orang yang di bawah kalian, yang lihatnya orang di bawah kalian. Ya, yaitu apa namanya, kita disuruh ya untuk kalau kita melihat ke bawah, insya Allah kita akan banyak bersyukur. Alhamdulillah saya ya lebih bersyukur dia tidak bisa ya tinggal di kos-kosan. Ya, alhamdulillah saya bisa bayar kos, ya kan. Nah, nanti juga angkat nih kontrakan, kemudian punya rumah sendiri, syukuri walaupun tuh gubuk dan sebagainya, syukuri. Ya, nah ini jangan kemudian ya hanya bergaul dengan ini. Akhirnya kemudian di rumah kita ini sumpah melihat rumah kita, padahal itu adalah istri dan anak kita ada di situ. Atau mohon maaf juga ini barangkali kebalikannya. Suami kadang-kadang kita berusaha seperti ya sekarang ini, namun keadaan pandemi kayak seperti ini, istri yang sana kemari arisan, ya arisan ini kadang-kadang bikin jengkel juga ini. Akhirnya pengeluaran yang tidak boleh itu arisan. Mereka gini-gini tidak boleh, menyusahkan suami. Tambah beban, beban suaminya dianggap semuanya sebagai mesin robotnya untuk cari ini. Padahal kita ini ngepul saja dapur kita, dah alhamdulillah kan gitu. Dalam keadaan seperti ini, inilah kadang-kadang ya menjadi pertengkaran. Kemudian akhirnya anak kita selalu tutup dia telinganya gini, tutup matanya, ketakutan. Ya melihat orang tuanya selalu bertengkar terus. Ya, akhirnya seperti ini mas kalian. Antum ya mas kalian nih, yang pada penanya ini siapa ini? Ya, siapa yang bertanya tadi itu? Hamba Allah ini. Antum ya, gimana cara berhadapan seperti ini? Kalau misalnya ada tetangga antum, nasihati. Si antum seperti ini nih, kenapa ini? Tarik dia. Misalnya itu tetangga ya, bukan di rumah. Tetangga yang antum lihat nih, tetangga kita kok berkelahi terus ya. Ya antum sepakatlah suami istri, ya kita harus nolong tetangga kita. Ya, istri antum pegang ya istrinya dia, kemudian suami antum pegang suaminya. Antum ajak, kemudian nasihati. Terus ini antum dia kan punya anak kecil. Ya awas, hati-hati, psikologi anak itu ya akan berpengaruh pertumbuhannya kan ini. Nah ini mas kalian nih. Nah ini ya cobalah bagaimana caranya antum jadi penengahnya, berupaya untuk ini. Ya itu kalau tetangga dekat ya antum bisa masuk di dalamnya. Misalnya. Karena kadang-kadang juga ada orang yang tidak mau dicampuri urusannya. Tapi kalau seandainya kita mengetahui itu KDRT mas kalian, itu berkewajiban tuh. Ya, istilah ini. Ya, jangan dibiarkan. La qadarullah. Menjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Ini kadang-kadang emosi, lupa diri, wallahu a'lam, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini hati-hati, sadarlah antum itu berkeluarga ya, itu membangunnya terus dengan susah payah, maka upayakan diri antum ya untuk ya ingat kepada Allah, kembali padanya, dan harus sayang kepada keluarga kita ini. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz dari ini, tambahan dari live chat Ustaz. Iya. Dari Ummu Nabila Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, anak pernah membaca bahwasannya suami itu menanggung dosa istrinya dan anaknya yang bermaksiat. Terus kalau janda, apakah maksiatnya itu ditanggung oleh ayahnya lagi setelah bercerai? Padahal sang janda kan dah mempunyai kehidupan sendiri dengan anak-anaknya Ustaz. Barakallahu fiik ini. Nah, ini dampak daripada itu kan seperti ini. Kadang-kadang juga ada ayah yang cuek. Ayah yang cuek ini disebut dayus ya. Dayus, bahasa agama saya. Dalam agama itu, yaitu membiarkan kemaksiatan itu ya
terjadi di rumahnya sendiri. Misal yang paling mudah nih, anaknya pacaran misalnya, tidak ditegur, dibiarkan, anaknya dibawa laki-laki yang laki-laki asing. La qadarullah kan. Orang tua sekarang ini kadang-kadang dianggap itu ya hidupan modern tuh. Nah, biarkanlah timbang anak saya ya enggak kawin, WB kawin. Enggak taunya ya di luar nikah. Naudzubillah min dzalik. Ya, naudzubillah min dzalik ini Mas kali. Ini seperti ini nih ya, dikatakan dayus ini membiarkan kemaksiatan terjadi di sini. Ini Allah tidak akan mau melihat orang kayak gini nih. Ya. Dan bagi dia ini sisa yang pedih. Ya, ini sisa yang pedih ini. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Ya, Allah tidak akan melihat pada dirinya dan Allah tidak akan membersihkan dirinya. Ya, dan tidak disediakan bagi dia neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka ini ya Ummu Nabila ini ya. Jadi ya diberitahu kalau itu suami ya, kalau itu ayah, tolong dong dikasih tahu anaknya seperti ini. Ya, itu diingatkan seperti ini. Dan ini ya, sekarang posisi sekarang ya, ini barangkali suami istri bercerai ini. Ya, bercerai. Lalu masing-masing sudah menikah lagi. Kalau saya begitu kan ini ya. Yes. Ya, setelah bercerai kan setelahnya. Karena sajadah kan ya, kehidupan sendiri dengan anak. Jadi maka dilihat ini ya teman-teman sekalian, inilah kadang-kadang dampaknya pertengkaran ya bisa jadi perceraian. Kalau udah bercerai ini sudah ya itulah akhirnya anak-anak pun tidak terurus. Anak-anak kemudian minder ya, lalu mencari ya pelampiasan dan lain sebagainya. Lah qadarullah. Ya, jangan sampai Allah takdirkan terjadi hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, sekarang tergantung sekarang anak itu atas asuhan siapa. Kalau misalnya ya, dia atas asuhan ibu ya, asuhan ibu, maka ibunya yang bertanggung jawab di situ. Ya, bertanggung jawab di situ. Ya, ini ya, apalagi kemudian ya, mohon maaf ini ya, kemarin ada pertanyaan juga dari Baitul Ma'mur itu ada. Ustaz, bagaimana Ustaz? Anak saya apa cucunya katanya? Anak saya udah bercerai ini. Ini sekarang cucu saya ini apakah perlu dipondokkan? Ya. Karena bapak laki, tapi mantu saya yang perempuan ini sudah menikah. Terus cucunya bapak perempuan, ya perempuan Ustaz. Kalau perempuan sebaiknya dipondokkan. Bahaya itu bapak sambungnya. Ya, la qadarullah. Dan bapak sambung ini bahaya nih. Ya, ada nafsu setannya dan ini sering terjadi. Ya, kadang-kadang ibunya lalai, dianggapnya bahwa saya itu perempuannya anak kandung ini. Tak bisa itu. Itu setan itu kadang-kadang. Ini bahayanya seperti ini. Setan merasuki ya bapak sambungnya ini bisa menzinai ya anak tirinya. Zinai anak tirinya. Itu bahaya. Itu tanggung jawab dari ibunya. Makanya kalau misalnya kakinya masih hidup, Pak, baiknya pondokkan. Dipisahkan. Ini kadang-kadang akibat buruk daripada perceraian. Maka para ustadz, kemudian para tokoh, kalau ada keluarga yang lagi misalnya peraharan, upayakan dia bersatu. Kalaupun sekarang la qadarullah bercerai, sebaiknya anak perempuan ikut bapaknya. Dia lebih aman di bapaknya. Ya, ikut bapaknya daripada ibunya. Sebab kalau ibunya anak laki, dia ikut ibunya supaya dia menjaga ibunya. Dia menjaga ibunya. Itu amannya seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian anak perempuan ikut ibunya, anak laki ikut bapaknya. Ya. Karena ya bahayanya tadi itu bapak sambungnya.
Ya, kemudian nanti kalau misalnya anak lakinya ikut bapaknya, ya ibunya istri muda, seumur dia nanti bahaya itu. Seumuran ya. Itu bahaya itu. Nah, itu sering nanti ketukar-tukar nanti. Itu. Naudzubillah min dzalik, Mas kalian. Jadi kayak gini-gini ini harus dipahami. Jangan gampang-gampangan. Penting Ustaz ya. Ya, penting itu. Nah, juga seperti ini hal ini juga mengadopsi misalnya. Anak itu sebaiknya kalau anak perempuan dipikirkan dia jadi mahram suami enggak. Ya. Berarti kalau mau mengadopsi anak perempuan itu sebaiknya dari keponakannya suami. Ya kan? Kalau mau adopsi anak laki sebaiknya dari keponakan istri. Karena dia kalau udah besar dia jadi mahram. Itu ininya. Supaya tidak ketukar-tukar. Ya, hati-hati itu bahaya, itu bisa jadi perzinahan. Ini sudah terjawab belum ya ini? Insyaallah. Nah, ini. Nah, ini kalau saya mau punya kehidupan itu. Jadi bisa jadi ya, kesalahan daripada orang tua. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Maka kemudian dicarilah solusinya, dibicarakan bagaimana. Ini siapa ini? Subhanallah ya, anak tahun 2015 tuh pernah berkunjung ke Jeddah. Tuh ada biro cerai namanya. Biro cerai Ustaz. Ya, jadi bukan biro jodoh, biro cerai. Kayaknya perlu diadopsi ke sini Ustaz. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita ya apa namanya kalau bisa nanti diadakan. Jadi di biro cerai ini, biro cerai dan waktu itu kita salah kunjung sebenarnya. Ya salah kunjung di para ustadz ya. Ya, barakallahu Ustaz Didik Haryanto waktu itu yang ngajak kami, sekarang Ustaz Didik nih ya di Jeddah sekarang. Jadi gara-gara salah masuk itu kemudian sudahlah, mau kemana lagi dah, waktu udah mepet dah. Ketika kita mau meninggalkan Jeddah, udah kita ambil ilmu dari situ. Apa dah? Ternyata bermanfaat sekali. Jadi waktu itu kita lihat ada kakek sama cucunya. Kenapa ini kakek ini? Dia contohnya katanya. Ini kakek ngantari cucunya. Cucunya ini nanti ada kakeknya satunya datang. Jadi ini sekarang dia ini tadi di rumah ibunya anak ini, jadi kakek ini. Nanti seminggu di sini, seminggu di sana, gitu. Nanti ditaruhnya tuh di pergantian tuh taruhnya di biro cerai itu. Nanti yang jemput lagi kakeknya laki-laki. Nanti di rumah ini dilihat anaknya, gitu. Jadi anak ini tidak bisa dipisahkan dari orang tua yang bercerai. Anaknya tetap anak. Gitu loh. Dan dia harus mempunyai figur ibu dan figur ayah. Harus dapat kedua-duanya. Memang harus ada penengahnya. Mudah-mudahan di Indonesia itu ada biro cerai. Mudah-mudahan nanti MUI itu ada namanya perempuan, remaja dan keluarga. PRK ada komisi PRK namanya. Nah, mudah-mudahan ada itu seperti itu sehingga dia memfasilitasi itu. Memfasilitasi ya untuk ya orang-orang yang bercerai itu kumpul situ. Terutama jadi anak-anak ini, ya anak-anak ini. Dia tidak boleh figur orang tuanya itu tidak ada pada dirinya dan dia harus tetap mencintai kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah berpisah. Barakallahu fiik. Baik. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, dan itu pun jawaban pertanyaan terakhir Ustaz. Untuk sesi kali ini insyaallah kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Syukron jazakallahu khair kepada sahabat Bali Mengaji yang sudah menyaksikan kami di Bali Mengaji di fanpage dan YouTube live YouTube di channel Bali Mengaji. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang belum kami bisa sampaikan atau yang belum dijawab oleh ustaz-ustaz, insyaallah kita di pertemuan berikutnya kita akan bacakan. Tayyib, kita cukupkan dengan baca doa dengan menutup majelis ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keridhaan dan memberikan manfaat dan menambahkan ilmu kita. Barakallahu fikum semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.